Mari sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, karena hari ini kami dapat bersama-sama bertemu melalui online untuk kembali belajar. Kiranya Engkau berkati pertemuan kami pada hari ini, agar apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang lain kelak. Kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, manusia dan lingkungan. Nah, nanti anak-anak kita akan bersama-sama berdiskusi ya. Nanti anak-anak bisa menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan yang ada di dalam teks yang nanti akan kita baca bersama-sama, atau nanti Pak Indra akan menunjuk salah satu anak untuk membacakan ya. Nah, kemudian nanti anak-anak juga akan mengidentifikasi manfaat-manfaat air bagi manusia, bagi hewan, bagi tanaman. Lalu nanti juga kita akan berdiskusi. Nanti Pak Indra akan memberi tugas anak-anak untuk membuat sebuah skema ya, atau peta pikiran tentang manfaat air. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Mana yang siap belajar? Siap Pak Indra. Siap Pak. Siapa? Siap Pak Indra. Iya, semuanya sudah siap ya. Maka mari kita masuk. Bukunya sudah disiapkan? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Udah. Oke, anak-anak bisa membuka buku halaman 1. Nah, gambarnya seperti ini. Sudah dibuka? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah dibuka. Sudah Pak. Oke. Pak Indra akan memberi pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab langsung langsung bicara ya. Yang satu, yang pertama, setelah kalian mengamati ada 2 gambar itu ya. Gambar yang atas itu gambar persawahan, perbukitan yang hijau, kemudian yang bawah itu gambar ada 3 anak sedang melakukan penanaman. Ya. Fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Ya, siapa yang mau mengungkapkan? Fakta-fakta apa saja yang ada dalam gambar tersebut? Ya, fakta-fakta itu yang kelihatan dari gambar itu. Siapa yang mau berbicara? Saya Pak. Oh ya, Naomi, silakan. Tanah kosong Pak. Tanah kosong yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ya, yang bawah itu tanahnya kosong, tidak ada tanamannya ya. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Siapa yang berani? Apalagi yang kamu lihat di 2 gambar itu? Nggak bisa melihat ini mungkin ya. Nggak ada yang menjawab, cuma 1. Siapa? Saya Pak. Oh ya, Vino. Ya, setelah Vino nanti Agnes. Ya, ayo Vino dulu. Mungkin yang atas itu ditanami supaya jadi hijau begitu dan tanaman itu disirami air. Oh ya, yang atas, gambar yang atas itu penuh dengan tumbuhan ya, toh menjadi hijau. Tentu tumbuhannya juga dirawat ya, bagus. Agnes.
Itu mungkin sawah, Pak, karena ada padinya. Ya, yang atas Yang itu atas. berupa persawahan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Anak 21 yang menjawab hanya beberapa. Ada lagi? Oke, Pak Indra lanjutkan, nggak apa-apa. Nah, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan itu berguna nggak bagi manusia? Berguna, Pak. Berguna. Berguna, Pak. Ya. Sekarang Pak Indra tanya sama eh, Jovan. Nah, tadi Jovan menjawab berguna. Gunanya untuk apa, Jovan? Ayo. Kita kan tinggal di lingkungan ya, toh? Di sekitarmu itu. Ya, gunanya untuk apa kira-kira? Ya. Nah, seperti yang atas ini tadi ditanami banyak tumbuhan, ada padi, ada apa itu tumbuhan apa lagi ya? Tentu untuk memenuhi kebutuhan kita juga itu. Berbeda dengan gambar yang bawah, gambar yang gersang, tidak ada tumbuhan. Tentu tidak bisa kita manfaatkan ya toh. Kalau kita tinggal di situ, wah, akan kesulitan pasti. Pertanyaan berikutnya, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Nah, ini akan kelihatan sekali ya. Yuk, apa keuntungannya? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Bintang. Setelah Bintang, Uci, lalu Aleta. Yuk, Bintang. Apa keuntungannya? Mendapatkan oksigen, Pak. Mendapatkan oksigen, betul. Uci? Terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit, ya juga bisa. Aleta? Sumber kebutuhan hidup yang terjamin, Pak. Ya, sumber kebutuhan hidup yang terjamin. Ya, kalau kita merawat tumbuhan, merawat lingkungan, nah, lingkungan akan menyediakan kebutuhan hidup kita. Ada lagi yang lainnya? Oke, Pak Indra lanjutkan. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nah, akibatnya apa? Ayo, yang belum menjawab, yang mau, yang belum Saya, menjawab. Pak. Oh ya, Fedrik. Apa akibatnya, Fedrik? Tidak mendapatkan oksigen. Iya, tidak mendapatkan oksigen. Terus, yang lainnya? Iya, kalau nggak ada tumbuhan, nggak ada oksigen ya. Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, hasil pembakaran tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Yang lainnya? Saya, Pak. Ya, Agnes lagi ya. Apa? Kalau misalnya tanah kosong terjadi tanah longsor, Pak. Oh iya, betul. Bisa terjadi bencana alam ya, toh? Bencana alam. Akhir-akhir ini juga ada bencana alam. Di mana? Kemarin yang NTT Kupang. iya, NTT Kupang itu ya. Terjadi banjir bandang, tanah longsor. Saudara saya tinggal di sana, Pak. Oh, saudaramu tinggal di sana. Gimana kondisinya? Angin gede, terus kan punya kos-kosan, sengnya pada terbang. Sengnya terbang. Oh iya. Itu kalau kita tidak merawat lingkungan, tentu nanti bisa menyebabkan bencana alam ya. Tanah longsor, banjir bandang. Tentu yang kena akibatnya siapa? Kita juga, ya. Tentu kita juga yang akan mendapatkan akibatnya. Pertanyaan kelima, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Nah, sekarang siapa yang mau sharing? Bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Ayo. Siapa yang mau sharing? Saya, Pak. Ya, silakan.
Segar karena banyak pohon di samping rumah saya, Pak. Oh ya, segar karena banyak pohon di samping rumah ya. Nah, tadi Pak Indra Ya, katakan Pak. pohon itu menghasilkan oksigen lah. Kalau oksigennya banyak, udaranya menjadi segar ya. Oke, yang lainnya, bagaimana lingkungan di sekitar rumahmu? Ayo, apa di rumah terus ini nggak keluar-keluar jadi nggak tahu. Siapa? Saya, Pak. Ya, Naomi, silakan. Cuaca cerah, Pak. Oh, cuaca cerah ya, bagus. Yang lainnya, ayo. Pak, setiap jam 6 saya dan keluarganya saya keluar sampai jam 10. Ngapain Jadinya aku keluar? enggak di rumah terus. Ya, terus lingkungan sekitarmu bagaimana, Brandon? Videonya bisa diaktifkan? Ada satu pohon, Ada satu pohon. ada, Lalu, heeh, terus? sama ada rumah di sebelah rumahku ada rumah mau jadi Oh ya. dijadiin baru. Yo, Aku main sama terus. ya. Yang lainnya? Apakah lingkungan sekitarmu itu gersang atau banyak pohon atau banyak rumah? Banyak rumah, Pak, karena ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Nah, tentu manusia itu sangat dekat sekali dengan alam ya. Dari dua gambar ini terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Yang gambar atas itu gambarnya banyak sekali tumbuhan. Yang bawah itu yang kelihatan hanya tanahnya saja. Tentu yang paling menguntungkan adalah tanah yang ada di atas itu ya. Yang gambar yang atas itu menguntungkan bagi manusia karena dari situ banyak tanaman padi, banyak pepohonan, tentu juga akan melindungi manusia dari bencana alam, dari kelaparan ya toh, karena ada sumber makanan. Berbeda dengan tanah yang ada di bawahnya itu tanah yang gersang, tentu juga tidak banyak air itu. Karena tidak ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga salah satunya akan menyimpan air. Air itu juga nanti menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan. Nah, sekarang kita akan membaca. Silakan dibuka halaman 2. Ya, siapa yang mau membacakan? Yang ini. Siapa yang mau membacakan yang pertama? Saya, Pak. Ya, oke, Vino. Silakan. Warga kelurahan demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga kelurahan Waborobo, Kecamatan Boto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 meter dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir di aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Ya, oke. Terima Letak kasih. Kelurahan Ganti. Yo. Siapa yang akan membacakan berikutnya? Ayo. Tadi terima kasih Vino sudah membacakan yang paragraf pertama. Paragraf kedua? Ada yang mau membacakan?
Saya, Pak. Ya, Agnes, silakan. Letak Kelurahan Waborobot berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Indra kasih kesempatan 2 menit aja. 2 menit untuk membaca kembali bacaan itu di dalam hati masing-masing. Ayo, buku halaman 2 dan halaman 3, buku tema 8. Kan udah disiapkan toh? Oke, silakan dibaca di dalam hati. 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih sudah membaca. Tadi anak-anak sudah membaca bacaan yang berjudul Demi Air Bersih Warga Waburubu Rela Berjalan Sejauh 15 km ya. Nah, sekarang kita akan melengkapi skema-skema supaya kita tahu peristiwa apa yang terjadi. Nah, kok mereka sampai berjalan sejauh 15 km. Lalu peristiwa itu di mana? Kemudian apa penyebabnya? Oke. Nah, demi air bersih, warga Waburubu rela berjalan sejauh 15 km. Nah, peristiwa apa yang terjadi di dalam bacaan tersebut? Siapa yang mau menjawab? Warga Waborobo, saya Pak, Ya, silakan. warga Waborobo kesulitan mendapatkan air bersih Pak. Kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, ada yang lain? Nih, warga kesulitan mendapatkan air bersih ya, kesulitan air bersih. Kemudian mereka untuk mendapatkan air bersih harus berjalan sejauh 15 km. Wah, 15 km itu kalau dibayangkan bisa dari ini sekolah kita sampai ke rumahnya Pak Indra ke Ambarawa itu 15 km kurang lebih. Wah, ini bayangkan berjalan kaki gitu. Kalau Pak Indra naik motor itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Wah, bisa dibayangkan kalau jalan kaki berapa itu? 1 jam. Ya, paling tidak 1 jam ya. 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Ada yang mau mencoba berjalan kaki sejauh 15 km? Tidak Pak. Wah, tidak ya. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa mereka sulit sekali untuk mendapatkan air bersih ya. Maka mereka sangat membutuhkan air bersih. Lalu mereka sangat menghargai air karena mereka menyadari di tempat mereka air bersih sangat sulit. Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, oke. Silakan.
Warga Kelurahan Warubo, Kecamatan Batuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Iya, betul sekali. Kelurahan Waburubu, Kecamatan Batuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian tadi warganya tadi itu mendapatkan air bersihnya di mana? Kelurahan Kaisabu Baru, Oh, Kecamatan Sorawolio. iya, di Kelurahan Kaisabu Baru ya. Sudah beda kelurahan, sudah beda kecamatan ya, gitu. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nah, siapa yang mau menjawab? Ayo. Saya, Pak. Oke, silakan. Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah Waburubu. Nah, pipa-pipa PDAM belum mencapai daerah Waburubu, ya betul. Ada lagi. Selain itu, siapa yang mau menjawab? Kira-kira kenapa ya? Kok mereka itu kesulitan mendapatkan air bersih? Ya, siapa lagi? Saya, Pak. Iya. Kenapa? Letak Kelurahan Waburubu berada di dataran tinggi, Pak. Ya, letaknya karena berada di daerah dataran tinggi. Mungkin dataran tingginya apa ya? Tidak banyak pepohonan, gitu. Tidak banyak pepohonan sehingga kesulitan mereka mendapatkan air. Nah, jadi mungkin tempatnya gersang. Ya, karena salah satu penyebabnya adalah letak Kelurahan Waburubu itu berada di dataran tinggi. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa pipa-pipa PDAM itu belum mencapai ke daerah sana. Nah, bisa dibayangkan. Lalu mereka harus berjalan sejauh 15 km ke Kelurahan Kaisabu Baru untuk mendapatkan air bersih. Kalau kita di Salatiga itu sangat mudah sekali ya. Apakah ada yang masih kesulitan mendapatkan air bersih di sekitar tempat tinggalmu? Ada enggak? Lumayan Pak kalau kemarau. Oh, kalau kemarau, kenapa kalau kemarau? Airnya susah mengalir ya, mungkin ketika kemarau debit airnya berkurang ya. Maka sangat penting seperti gambar yang pertama tadi, kita merawat lingkungan ya. Entah menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan supaya juga air tanah itu terjaga. Supaya kita juga akan mendapatkan air bersih dengan mudah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. 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 Oke, Pak Indra lanjutkan ya. Ya. Nah, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Nah, tentu di dalam kehidupan kita sangat tergantung pada air, apalagi air bersih ya. Mulai dari bangun pagi tadi, siapa yang sudah menggunakan air? Nah, pasti sudah menggunakan ya, Pak. untuk mandi, untuk cuci ya, tak? Untuk apa lagi kira-kira ya? Minum. Ya, untuk memasak ya, tak? Menyiram tanaman dan lain sebagainya ya. Nah, apakah fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo, sekarang kita berdiskusi. Kalau yang namanya berdiskusi, itu semuanya boleh menyampaikan pendapat ya. Tidak hanya orang-orang tertentu, tetapi
semuanya boleh berpendapat, boleh mengeluarkan pendapatnya. Nah, diskusi tentang air. Nah, bentar, ini Pak Indra, supaya bisa ditulis. PowerPoint-nya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Yes. Oke. Pertanyaan yang pertama, nanti silakan yang mau menjawab ya. Apa fungsi air bagi manusia? Siapa ayo yang mau menjawab? Membantu kelangsungan hidup manusia, Pak. Yang konkret, membantu kelangsungan hidup manusia itu konkretnya gimana? Yang konkret Untuk ya? minum, Pak. Ya, untuk minum. Nah, Untuk memasak. ya satu-satu dulu. Untuk minum. Lalu tadi untuk apa? Untuk memasak. Untuk memasak makanan. Ada lagi? Untuk mandi, Pak. Untuk mandi. Untuk mandi. Ya. Ada lagi? Untuk mencuci. Untuk mencuci pakaian itu. Bisa mencuci pakaian. Untuk mencuci piring, Pak. Ya. Bisa mencuci piring juga ya, untuk bersih-bersih ya. Atau untuk mencuci atau Pembangkit listrik tenaga air. ya, bisa juga digunakan untuk apa? Pembangkit listrik tenaga air. Siapa yang pernah main ke Jelok? Tahu Jelok nggak? Daerah Jelok. Saya pernah. Ya, di sana ada apa? Ada pembangkit listrik tenaga Dekat air. tempat budeku. Oh ya. Kira-kira Itu ada. tempat bah saya, Pak. Oh ya. Kira-kira ada lagi nggak fungsi air untuk manusia? Untuk mengairi sawah, Pak. Ya. Untuk ya Pak Tani ya, untuk mengairi sawah. Untuk pertanian. Nah, pertanian itu bisa untuk sawah, untuk perkebunan. Untuk peternakan ikan. Oh ya, untuk peternakan ikan. Nah, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, yang kedua. Nah, apa fungsi air untuk kehidupan hewan? Nah, Untuk minum, Pak. untuk minum. Untuk mandi, Pak. Untuk Untuk mandi ya. untuk mandi. Ada lagi? Hewan itu pakai air untuk apa lagi kira-kira ya? Untuk minum, untuk mandi, mungkin itu aja ya. Ada lagi nggak? Bentar, Pak. Ya? Untuk apa? Menjadi Nggak. Untuk ikan berenang toh. Oh ya, tempat hidup berarti ya. Tempat Yes. hidup hewan air. Wah, pintar sekali. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Coba kalau ikan nggak ada air ya mati ya. Dia karena hidupnya di mana? Di air. Di air. Yang hidup di air hanya ikan? Ada lagi yang lainnya ya? Oke. Ada lagi untuk yang hewan? Tidak ada? Pak Indra lanjutkan. Nah, apa fungsi air bagi tumbuhan? Ayo. Menyiram tanaman, Pak. Ya, untuk apa itu berarti ya? Membuat tanaman subur. Ya, untuk membuat tanaman subur. Lalu kira-kira tanaman butuh air itu untuk apa? Untuk apa lagi?
Untuk fotosintesis. Iya, untuk fotosintesis atau untuk membuat makanan ya toh? Buat makanan. Ya. Tumbuhan itu butuh air untuk membuat makanan. Ada lagi? Ya, tadi anak-anak sudah berdiskusi bersama Pak Indra tentang fungsi air. Nah, ini tadi untuk manusia, untuk minum, untuk masak makanan, untuk mandi, atau untuk membersih atau untuk bersih-bersih ya. Lalu untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk pertanian, untuk peternakan ya. Lalu untuk hewan, air itu untuk minum, untuk mandi, dan juga air itu juga digunakan oleh hewan-hewan tertentu atau hewan air untuk tempat hidup. Kemudian untuk tumbuhan, tumbuhan itu agar apa? Tumbuhannya subur, tidak kering, gitu, biar dia bisa hidup terus-menerus. Lalu juga air itu digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis atau untuk membuat makanan. Nah, sekarang karena kita sudah berdiskusi, Pak Indra akan memberi tugas untuk anak-anak. Tugasnya nanti bisa dikerjakan setelah Google Meet ini selesai. Lalu nanti tugasnya dikirim lewat Google Classroom. Ya. Oke, tugasnya apa? Nah, tadi anak-anak sudah berdiskusi bersama Pak Indra, bersama teman-teman tentang fungsi air ya, tentang fungsi air. Nanti anak-anak di buku tulis anak-anak membuat skema seperti ini ya, membuat skema seperti ini, lalu ditulis tadi yang sudah kita diskusikan tadi. Apa fungsi air bagi manusia? Di dalam kotaknya itu ditulis. Lalu apa fungsi air bagi hewan? Di dalam kotaknya itu ditulis. Juga apa fungsi air bagi tumbuhan? Juga ditulis ya. Nah, skema ini nanti bisa dibuat sesuai kreasi anak masing-masing ya. Boleh diwarnai kayak punya Pak Indra ini warnanya ada hijau, ada biru ya. Boleh dihias ya. Silakan berkreasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, bisa dikerjakan dengan baik ya. Iya, Pak. Bisa ya. Pak Indra Ya. mau lihat kerjanya ya. Kerjanya harus baik. Nanti yang bagus akan Pak Indra tampilkan di mading online ya. Sudah pernah buka mading online kelas 5? Sudah, Pak. Belum ya. Nanti Belum, Pak. besok Pak Indra kirim lagi linknya. Kalau tugas ini sudah selesai nanti akan Pak Indra tampilkan. Silakan dibuat sebagus mungkin ya skemanya. Nah, skema dibuat di buku tulis anak-anak ya. Kemudian boleh dikreasi dengan hiasan atau diwarnai dan lain sebagainya. Lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan Pak Indra nilai, nanti yang bagus akan Pak Indra tampilkan. Kalau semuanya bagus ya semuanya ditampilkan. Ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk Tidak, Pak. Untuk pelajaran hari ini? Tidak ada. Jelas ya tugasnya ya. Tugasnya apa tadi? Fungsi air. Tugasnya apa? Membuat skema. Buat skema. Ya, Membuat skema. iya, membuat skema tentang air ya, tentang fungsi-fungsi air ya. Oke. Terima kasih. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan bertanya. Tugasnya membuat yang skema itu saja, Pak. Ya, tugasnya hanya membuat skema yang Pak Indra minta tadi. Tugasnya hanya itu saja ya. Maka dibuat yang bagus karena waktunya panjang ya. Kan kalian di rumah. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.
Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, silakan anak-anak nanti setelah ini langsung dikerjakan tugasnya ya. Pak Indra akan membuat link untuk mengumpulkan tugas. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau ditunda-tunda nanti lupa, wah tidak ada nilai nanti ya. Oke. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pendampingan-Mu selama kami belajar. Engkau mendampingi kami belajar sehingga kami dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru kami. Saat ini kami akan meneruskan aktivitas kami dengan mengerjakan tugas. Kiranya Engkau dengan setia mendampingi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan anak-anak boleh keluar dari room ini satu persatu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Indra. Sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Indra. Makasih Pak Indra.